Signifikasi studi Islam. Dari segi tingkatan kebudayaan, agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip teori fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. Karena sejak dulu hingga sekarang, agama dengan tangguh menyatakan eksistensinya. Berarti ia mempunyai dan memerankan sejumlah peran dan fungsi di masyarakat. Oleh karena itu, secara umum, studi Islam menjadi penting karena agama, termasuk Islam, memerankan sejumlah peran dan fungsi di masyarakat. Dalam pengantar simposium nasional yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana, mengatakan bahwa persoalan yang menyangkut usaha perbaikan pemahaman dan penghayatan agama, terutama dari sisi etika dan moralitasnya, kurang mendapat tempat yang memadai. Situasi keberagamaan di Indonesia cenderung menampilkan kondisi keberagamaan yang legalistik formalistik. Agama harus dimanifestasikan dalam bentuk ritual formal, sehingga muncul formalisme keagamaan yang lebih mementingkan bentuk daripada isi. Kondisi seperti itu menyebabkan agama kurang dipahami sebagai seperangkat paradigma moral dan etika yang bertujuan membebaskan manusia dari kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Di samping itu, formalisme gejala keagamaan yang cenderung individualistik daripada kesalehan sosial mengakibatkan munculnya sikap kontraproduktif seperti nepotisme, kolusi, dan korupsi. Harun Nasution berpandangan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi cegahannya. Dengan demikian, orang yang bertakwa adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dan yang dekat dengan yang maha suci adalah suci. Orang-orang yang suci lah yang mempunyai moral yang tinggi. Gambaran yang dikemukakan oleh Harun Nasution di atas mendapatkan sambutan cukup serius dari Masdar F. Masudi, mengatakan bahwa kesalahan kita sebagai umat Islam di Indonesia adalah mengabaikan agama sebagai sistem nilai etika dan moral yang relevan bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan berakal budi. Karena itulah kita tersendak ketika temuan memperlihatkan kepada dunia sesuatu yang sangat ironi. Negara Indonesia yang penduduknya 100% beragama, mayoritas beragama Islam sekitar 90%, dan para pejabatnya rajin merayakan hari-hari besar agama, ternyata menduduki peringkat terkemuka di antara negara-negara yang paling korup di dunia. Dari gambaran tersebut, kita dapat mengetahui bahwa agama Islam di Indonesia belum sepenuhnya dipahami dan dihayati oleh umat Islam. Oleh karena itu, signifikasi studi Islam di Indonesia adalah mengubah pemahaman dan penghayatan keislaman masyarakat Muslim Indonesia secara khusus dan masyarakat beragama pada umumnya. Adapun perubahan yang diharapkan adalah format formalisme keagamaan Islam diubah menjadi format agama yang substantif. Sikap inklusivisme kita ubah menjadi sikap universalisme, yakni agama yang tidak mengabaikan nilai-nilai spiritualitas dan kemanusiaan, karena pada dasarnya agama diwahyukan untuk manusia. Di samping itu, studi Islam diharapkan dapat melahirkan suatu komunitas yang mampu melakukan perbaikan secara internal dan eksternal. Secara internal, komunitas itu diharapkan dapat mempertemukan dan mencari jalan keluar dari konflik intra-agama Islam. Tampaknya, konflik internal umat Islam yang didasari dengan organisasi formal keagamaan belum sepenuhnya final. Di samping itu, akhir-akhir ini kita dihadapkan pada krisis nasional, salah satunya krisis kerukunan umat beragama. Contohnya pembakaran gereja di Katepang, Jakarta, dan Banjarsari, Ciamis, pembakaran masjid di Ambon, serta persoalan-persoalan lainnya. Studi Islam diharapkan melahirkan suatu masyarakat yang siap hidup toleran atau tasamuh dalam wacana pluralitas agama, sehingga tidak melahirkan muslim ekstrim yang membalas kekerasan agama dengan kekerasan pula. Pembakaran masjid dibalas dengan pembakaran gereja. Oleh karena itu, dalam situasi hidup beragama di Indonesia, studi agama terutama Islam, karena merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk, sangat penting dilakukan.